Perkenalkan, nama saya Patri Romando Simanjuntak, NIM 118130049 dari Program Studi Teknik Elektro di Institut Teknologi Sumatera. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah PLC dan SCADA. Dalam pengerjaan kali ini, saya akan melakukan simulasi shifting mixer, yang dimana saya akan mengusahakan beberapa mixer itu akan menyala secara berurutan atau dia ngelup. Di sini saya menggunakan 5 mixer, jadi dari 5 mixer 1 dia menyala selama 5 detik. Jadi setelah 5 detik dia akan mati dan dilanjutkan oleh mixer kedua. Gitu juga sebaliknya. Nah, setelah mixer kelima dia akan setelah dia menyala selama 5 detik, dia akan kembali lagi ke mixer 1. Nah, di sini saya menggunakan timer. Ada beberapa timer, ada sekitar 5 timer ya. 5 timer yang dimana untuk mixernya saya juga menggunakan 5 mixer. Ini adalah timer yang saya gunakan. Di sini sebelumnya saya sudah memberikan pengaturan waktunya itu selama 50 milisecond atau 5 detik. Nah, untuk kontak mixernya tuh ini merupakan mixer 1, mixer 2, mixer 3, dan sampai dengan mixer 5 nantinya. Nah, pada bagian ini biar lebih jelas, saya tuliskan mix 1. Oke. Mixer 1, ini mixer 2. Mixer 2. Ini juga mixer 3. Mixer 4. Dan yang terakhir mixer 5. Mixer 5. Oke. Nah, ini merupakan satu rangkaian simulasi dalam CX Programmer untuk mengoperasikan shifting mixer. Pada bagian sini, ini merupakan rangkaian interlock atau rangkaian untuk di bagian penguncinya. Nah, ini ada kontak bantu yang seperti saya sebutkan tadi. Kontak bantu ini atau ini sebagai pengunci untuk seperti rangkaian 3 fasa atau rangkaian industri bisa kita temukan pada bagian di sekitar kontaktor. Itu ada overload. Tuh, overload atau OL-nya gitu. Nah, jadi logikanya kalau overload ini dialiri listrik, dia otomatis mengunci atau menghubungkan rangkaian. Nah, bagian di sini saya menggunakan menggunakan konfigurasi dari pengunci ini atau istilahnya kontak bantu ini di bagian akhir. Kenapa saya membuat di sini? Karena inilah nanti yang akan menyalakan kembali kepada mixer 1. Itu. Jadi ketika nanti dari mixer 5 menyala selama 5 detik, dia akan setelah dari sini dia akan masuk ke bagian sini yang langsung mengoperasikan ke bagian ini mixer satunya. Inilah kenapa, atau lebih tepatnya itulah fungsi dari bagian kontak bantu yang saya masukkan sini atau timer yang di sini. Itu untuk mengoperasikan kembali dia agar dia dapat bekerja secara berurutan dan akan menyala lagi atau istilahnya sistem looping. Nah, pada pengoperasian kali ini kita akan melakukan simulasi. Ada 2 cara melakukan simulasi pada CX Programmer. Bisa kita lakukan
secara manual atau istilahnya lewat keyboard, yang menekan secara bersamaan Ctrl Shift W. Nah, ini adalah proses kompilannya. Nah, untuk mematikannya juga bisa dari Ctrl Shift W. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua, kita bisa simulasikan lewat simulasi Work Online Simulator. Ini sama saja dengan Ctrl Shift W. Mematikan atau menghentikan simulasi ini juga sama menggunakan Work Online Simulation atau simulator. Nah, kita langsung saja melakukan simulasinya. Saya tekan bersamaan Ctrl Shift W. Nah, ini merupakan tombol start dan juga tombol off. Yang dimana kita ketahui untuk tombol start ini untuk menghubungkan dan tombol off ini untuk menghentikan atau mematikan. Nah, kita coba langsung kita operasikan simulasi ini dengan kita memberikan logika 1. Nah, rangkaian mulai berjalan, dia menghitung selama 5 detik dan akan menyala bergantian. Nah, saya di sini, dia akan dilanjut kembali. Ini akan bekerja masing-masingnya selama 5 detik. Nah, setelah dari sini, dia akan kembali ke bagian mixer 1. Nah, mixer 1 menyala dan akan menyala secara berurutan. Nah, kita coba menguji kontak bantu atau tombol pengunci di sini atau overloadnya. Kita akan mengunci apa sih sebenarnya kegunaan dari kontak bantunya nih. Nah, logikanya kalau kita matikan tombol start, kita berikan logika 0, otomatis semua rangkaian akan berhenti atau akan stop. Karena sumbernya tadi kan kita menyalakan dari tombol start. Kita coba memberikan logika 1 atau kita coba mematikannya. Nah, ini dia sudah terputus. Nah, akan tetapi rangkaiannya tetap berjalan. Itu tetap berjalan secara berurutan dengan rentan waktu 5 detik. Nah, kenapa sih tombol startnya kenapa sih rangkaian ini tidak dapat berhenti sedangkan tombol startnya ini sudah kita matikan gitu? Atau istilahnya tidak dialiri listrik lagi dari sini. Ini semua dapat bekerja, dapat menyala karena dari kontak bantu ini atau istilah pengunci. Jadi ketika dia tetap dialiri listrik, walaupun bagian tombol sini diberhentikan atau di stop dalam keadaan mati, ini tetap mengalir. Ini tetap berfungsi karena konfigurasi dari kontak bantu ini kita panggil di bagian awal. Itu di bagian awal. Itulah yang menyebabkan rangkaian ini tetap menyala walaupun keadaan tombol startnya mati. Itu. Mungkin itu saja untuk bagian simulasi rangkaiannya di CX Programmer. Nah, sekarang kita masuk ke bagian simulasi dalam simulasi untuk media SCADA-nya atau sebagai pengganti dari PLC Omron-nya. Di sini saya menggunakan CX Supervisory. Nah, di sini saya mencantumkan ada 5 bulatan. Yang dimana 5 bulatan ini saya ibaratkan 5 mixer. Nah, saya ibaratkan 5 mixer. Ini adalah ya mixer pertama, mixer kedua, mixer ketiga, mixer keempat, dan mixer kelima. Ini adalah tombol off. Ini juga tombol on off. Ini juga tombol off. Ini kegunaannya ketika terjadi suatu gangguan pada sistem yang
sedang berjalan, kita tidak mengetahui nih di mana sumber masalahnya. Nah, daripada uh, semua peralatan atau mesin yang kita gunakan rusak, mendingan kita matikan semuanya gitu dengan menekan tombol reset bagian ini. Oke, sebelum lanjut, saya akan coba menjelaskan cara pembuatan dari 5 mixer ini. Ini merupakan saya ambil dari uh, bagian sini. Ini merupakan yang kelima ini. Kelima ini merupakan ellipse frame. Nah, pada saat pembuatannya kita tinggal memilih bagian di ellipse frame, tinggal kita masukkan ke dalam suatu project. Ini setelah kita masukkan, kita bebas untuk mencantumkan berapapun atau sesuai keinginan kita. Nah, setelah dari sini kita langsung masuk ke bagian pembuatan ini sama saja untuk yang kelima-limanya. Nah, sekarang masuk ke tombol off dan atau istilahnya push buttonnya. Nah, untuk kenapa sih bisa ada di sini push button? Karena sama seperti bagian mixer, saya mencantumkannya dengan mengambil dari bagian push button yang di sini. Ini ada dia tombol kotak atau istilahnya gambar kotak nih. Kita tinggal tekan, tinggal mengisi sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk settingan ini kita sebelumnya untuk mengedit ini sebelumnya kita lakukan klik terlebih dahulu push buttonnya. Setelah itu kita masuk ke bagian point editor. Nah, di sini semua kita dapat memilih untuk di bagian push button start atau push button stop. Itu karena sebelumnya saya sudah membuat simulasi ini, jadi saya tidak perlu mengulanginya untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Nah, untuk mixer satunya juga sama. Ini adalah konfigurasi untuk pembuatan mixernya. Begitu juga demikian dengan push button atau istilahnya untuk tombol resetnya. Nah, ini saya berhentikan dulu. Ctrl Shift W. Nah, cara kita sekarang kan kita akan mengusahakan bagaimana CX Supervisory ini dapat terhubung dengan CX Programmer. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu ke bagian CX Programmer. Sebenarnya tadi kan kita sebelumnya melakukan simulasi. Kita simulasikan terlebih dahulu seperti yang saya lakukan tadi. Bisa work online simulator atau kalau enggak control shift W. Karena saya menggunakan control shift W karena sudah kebiasaan ya. Nah, dia sedang mengcompile dah. Di sini sudah disimulasikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian CX Supervisory untuk menghubungkan CX Supervisory dengan rangkaian simulasi ini. Caranya bagaimana? Sekarang kita masuk ke bagian project. Kita rebuild all semua ini. Kita tekan yes. Ini dia rebuildnya ini sudah sukses ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bagian project. Nah, sekarang kita masuk ke bagian run with CX Simulator. Kita tunggu lagi loading. Oke, nah, oh iya sebelumnya rangkaian ini semua kita sebelumnya sudah kita simpan terlebih dahulu ya. Bebas kita simpan di mana saja.
Untuk menyimpannya, kita dapat ke bagian ini. Di sini ada tulisan Save Project atau Control Save. Begitu juga demikian dengan simulasi bagian ini. Kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Nah, setelah dari situ, setelah kita melakukan run with CX Simulator, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, untuk projectnya ini kita menginput project yang sudah kita simpan tadi atau project ini. Kita coba nyari filenya. Saya sebelumnya sudah mencantumkannya di bagian download. Nah, kita tinggal menginput project yang kita buat. Nah, ini adalah hasil dari menghubungkan antara CX Programmer dengan CX Supervisory. Kita coba langsung mengoperasikannya. Kita tekan tombol push button start. Nah, dia akan menyala secara bergantian dengan rentan waktu selama 5 detik. Kita tunggu. Nah, sebelumnya sambil kita menunggu, habis dari sini menyala, dia akan kembali lagi ke bagian mixer 1. Nah, itu adalah guna dari tombol ini untuk menyalakan ini semua. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana ketika kita menemukan gangguan atau istilahnya hal yang sangat wajar pada dunia industri ya. Kita menemukan kerusakan atau korsleting atau gangguan apapun pada suatu alat atau sistem. Nah, tapi kita tidak mengetahui sumber masalah gangguan ini dari mana gitu. Nah, daripada sistem istilahnya atau peralatan kita semua rusak, mendingan secara keseluruhan kita matikan. Atau istilahnya tombol reset atau tombol darurat. Itu. Nah, ketika tombol reset atau tombol darurat ini kita tekan, ini semua akan mati. Mixernya akan berhenti beroperasi. Semua mixernya tanpa terkecuali. Oke, langsung kita coba saja. Kita tekan tombol reset atau tombol darurat. Nah, walaupun dia dalam keadaan on, tombol push button untuk startnya dalam keadaan on, tapi ketika kita tekan tombol reset atau tombol darurat, ini tidak akan berfungsi. Ini tidak akan berfungsi. Untuk rangkaian disimulasinya merupakan bagian dari sini. Ini semua. Ini merupakan tombol dari push button reset atau istilahnya tombol daruratnya. Itu. Nah, ketika kita nyalakan kembali, ternyata tidak bisa. Oke, kenapa tombol reset ini atau tombol darurat ini tidak bisa? Karena pada bagian ini kita sudah menghentikannya semua. Itu jadi kita mulai simulasikan ulang. Kita melakukan simulasi ulang. Soalnya ini kita close terlebih dahulu. Sekarang kita masuk bagian sini. Nah, kita simulasikan ulang. Untuk simulasinya sama seperti pengerjaan yang tadi. Masuk ke project, reboot all, tekan yes. Nah, oke, ini udah sukses ya.
Kita tunggu aplikasinya lagi loading. Oh iya, saya lupa. Saya cuman untuk reboot all. Sekarang kita masuk ke Run with CX Simulator. Nah, kita tunggu loading. Oke, kita input file yang sudah kita kerjakan atau project yang sudah kita selesaikan. Nah, tetap kita mulai. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan juga proses pengerjaan shifting mixer. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.